Halo teman-teman, terima kasih sudah klik video ini. Sebelumnya, perkenalkan saya Naya Novia Putri selaku moderator pada video presentasi kelompok 7 kali ini. Nah, kita akan membahas mengenai materi CRMS atau Customer Relationship Management System. Nah, buat teman-teman pasti udah nggak sabar kan ya buat dengerin materinya. Oke, mungkin kita bisa masuk ke materi yang pertama, yaitu pengertian CRMS. Customer Relationship Management System atau CRMS bisa diartikan sebagai dua hal nih teman-teman. Yang pertama, sebagai strategi bisnis. CRM adalah sebuah strategi yang digunakan untuk meningkatkan hubungan antara perusahaan dengan pelanggan. Fokusnya adalah untuk memperbaiki dan mengoptimalkan interaksi tersebut. Nah, dengan CRM, perusahaan dapat yang pertama, lebih memahami kebutuhan dan preferensi pelanggan. Yang kedua, memberikan pengalaman yang lebih personal kepada pelanggan. Yang ketiga, meningkatkan loyalitas pelanggan. Yang keempat, mendorong pertumbuhan penjualan. Nah, arti CRM yang kedua sebagai sistem informasi. CRM juga bisa merujuk kepada perangkat lunak atau software yang digunakan untuk mengelola interaksi dan hubungan antara perusahaan dengan pelanggan. Nah, software ini membantu bisnis dalam menyimpan dan melacak informasi pelanggan, kemudian mengelola aktivitas penjualan dan layanan pelanggan, kemudian mengotomatisasi tugas-tugas pemasaran. Yang keempat, menganalisis data pelanggan untuk mendapatkan insight yang berharga. Nah, jadi bisa disimpulkan ya teman-teman, CRMS bisa dilihat dari dua sisi, sebagai strategi untuk membangun hubungan pelanggan yang baik dan sebagai alat bantu untuk menjalankan strategi tersebut. Nah, sekarang kan kalian udah paham ya mengenai pengertian CRMS. Untuk materi selanjutnya, kalian pastinya lebih penasaran kan? Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Kak Nuzula. Halo teman-teman, saya Nuzula Prastiani. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang fungsi-fungsi CRMS. Fungsi Sistem Manajemen Hubungan Pelanggan atau CRM beragam dan melayani berbagai aspek interaksi pelanggan dan proses bisnis. Berikut beberapa fungsi utama. Yang pertama ada manajemen prospek. Perangkat lunak CRM membantu menangkap detail prospek dari berbagai saluran dan melacak kemajuan prospek melalui siklus penjualan. Yang kedua ada manajemen penjualan. Alat CRM pembantu mengelola jalur penjualan, perkiraan, dan pelacakan kinerja. Yang ketiga ada layanan pelanggan. Mereka mendukung pembuatan tiket, pelacakan kasus, dan mengelola pertanyaan dan masalah pelanggan. Yang keempat ada integrasi pemasaran. Sistem CRM dapat berintegrasi dengan upaya pemasaran untuk mengelola kampanye, prospek, dan hasil. Yang kelima, manajemen kontak. Pengguna harus memberikan izin sebelum data pribadi mereka digunakan. Selanjutnya, yang keenam ada pelaporan dan analisis. CRM memberikan wawasan tentang perilaku pelanggan, tren penjualan, dan metrik kinerja. Yang ketujuh ada manajemen data. CRM membantu memperoleh, menyimpan, dan memanfaatkan data pelanggan secara efektif. Yang kesembilan, alat komunikasi. Sistem ini menawarkan alat untuk email, media sosial, dan saluran komunikasi lainnya untuk berinteraksi dengan pelanggan. Yang kesepuluh, fitur kolaborasi. Platform CRM memungkinkan berbagai informasi pelanggan antar tim dan departemen. Yang kesebelas ada otomasi alur kerja. Mereka mengotomasikan tugas yang berulang untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi kesalahan manusia. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Tiara Armikirani. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Tiara Armikirani. Di sini saya akan menjelaskan mengenai proses-proses CRMS. Tahap pertama dalam proses CRM adalah mendapatkan pelanggan baru atau acquire. Pada tahap ini, perusahaan berfokus pada upaya untuk menarik dan merekrut pelanggan yang belum memiliki pengalaman sebelumnya dengan bisnis. Tahap kedua, dengan menambah nilai pelanggan atau engage. Tahap berikutnya dalam proses CRM adalah meningkatkan nilai pelanggan. Pada tahap ini, perusahaan berfokus pada usaha untuk memperkaya
pengalaman pelanggan yang sudah ada dengan menawarkan layanan tambahan, produk terkait, atau solusi yang dapat meningkatkan manfaat yang mereka peroleh dalam hubungan bisnis ini. Yang ketiga, mempertahankan pelanggan atau retain. Tahap selanjutnya dalam proses CRM adalah mempertahankan pelanggan. Pada tahap ini, perusahaan fokus pada upaya untuk menjaga dan memelihara hubungan yang sudah terjalin dengan pelanggan yang sudah ada. Tahap keempat, meningkatkan retensi pelanggan. Selanjutnya, yaitu meningkatkan retensi pelanggan. Pada tahap ini, perusahaan mengambil langkah lebih lanjut untuk memastikan pelanggan tetap terlibat dan loyal. Penggunaan sistem dan teknologi yang canggih memungkinkan perusahaan untuk secara proaktif memantau hubungan dengan pelanggan. Dengan CRM, dapat menganalisis data interaksi, mengidentifikasi tren perilaku, serta mengirim pengingat untuk interaksi berkala atau kesempatan penawaran khusus. Yang berikutnya adalah tahap kelima, meningkatkan konversi dan loyalitas pelanggan. Tahap terakhir dalam proses CRM adalah meningkatkan konversi dan loyalitas pelanggan. Pada tahap ini, perusahaan berfokus pada usaha untuk mengoptimalkan konversi pelanggan potensial menjadi pelanggan sebenarnya, serta memperkuat loyalitas pelanggan yang sudah ada. Ini melibatkan pengembangan strategi yang mengarah pada pembelian ulang, penggunaan layanan yang lebih tinggi, dan dukungan jangka panjang. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Lailatul. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Lailatul Ekasari dan saya di sini akan menjelaskan mengenai strategi CRMS dalam perusahaan. Yang pertama ada pelacakan interaksi dan perilaku pelanggan. Menggunakan software CRM untuk melacak interaksi pelanggan dengan produk dan layanan perusahaan secara online. Yang kedua ada program rewards dan loyalitas. Membuat program yang memberikan intensif kepada pelanggan setia, seperti diskon atau hadiah khusus. Reward dapat diberikan dalam bentuk misalnya diskon setelah pembelian sekian kali atau nominal sekian rupiah. Kemudian yang ketiga ada personalisasi pemasaran. Menyesuaikan komunikasi dan penawaran berdasarkan data dan perilaku pelanggan untuk menciptakan pengalaman yang lebih relevan dan personal. Kemudian yang keempat ada kreasi konten dengan penambahan nilai, yaitu mengembangkan konten yang informatif dan bermanfaat yang menarik bagi pelanggan dan memperkuat posisi merek. Kemudian yang kelima ada meningkatkan kredibilitas di depan stakeholder, yaitu memastikan bahwa semua informasi dan komunikasi dengan pelanggan mencerminkan nilai dan integritas merek. Kemudian yang keenam ada menyusun strategi bisnis secara keseluruhan, yaitu menetapkan tujuan bisnis yang jelas dan memonitor mereka untuk memastikan bahwa bisnis tetap terarah. Kemudian yang ketujuh ada menentukan value proposition produk, yaitu mengkomunikasikan nilai unik yang ditawarkan produk kepada pelanggan. Yang kedelapan ada mengidentifikasi dan memahami kompetitor, yaitu mengetahui siapa saja pesaing dan strategi mereka untuk menemukan keunggulan kompetitif. Yang kesembilan ada mengadopsi teknologi CRM, menggunakan teknologi untuk mengotomatisasi proses dan pengumpulan data pelanggan yang berharga. Kemudian yang ke-10 ada fokus pada customer journey, mengidentifikasi titik-titik potensial dalam perjalanan pelanggan dan membangun loyalitas melalui interaksi yang positif di setiap titik tersebut. Kemudian yang ke-11 ada mengintegrasikan departemen, memastikan bahwa penjualan, pemasaran, dan layanan pelanggan bekerja secara sinergis untuk memberikan pengalaman pelanggan yang konsisten. Untuk yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Kak Afid. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Hasbu Al-Hafid. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan jenis-jenis CRMS. Jenis-jenis CRMS ada 3, yaitu CRMS analitis, CRMS kolaboratif, dan CRMS operasional. Pada CRMS analitik, mengumpulkan data, kemudian menafsirkan data ketika pelanggan mengklik email, mengunjungi situs web, melakukan pembelian, dan saat pelanggan berinteraksi dengan bisnis, maka akan mendapat gambaran yang lebih lengkap tentang perilaku mereka. Kemudian CRMS kolaboratif. Sistem CRMS kolaboratif
membantu departemen berkomunikasi jika perlu membuat transisi yang mulus saat pelanggan bergerak melalui saluran penjualan. Contohnya seperti ketika tim penjualan meneruskan pembeli baru ke tim layanan pelanggan. Kemudian selanjutnya ada CRMS operasional. Sistem CRMS operasional mengotomatiskan alur kerja. Digunakan sampai pas ATP. Kemudian ada CRMS operasional. Sistem CRMS operasional mengotomatiskan alur kerja. Biasanya CRMS operasional ini digunakan oleh departemen penjualan, departemen pelayanan pelanggan, kemudian departemen pemasaran. Sistem CRMS operasional ini memungkinkan untuk membangun kampanye pengasuhan, kemudian melacak prospek, dan mengotomatiskan email untuk meramaikan komunikasi pelanggan. Dengan CRMS operasional, alur kerja otomatis dapat berarti bahwa ketika prospek mengisi formulir web, itu memicu email untuk berterima kasih kepada mereka atas minat mereka. Baik, dari penjelasan tadi yang telah disampaikan oleh teman-teman saya meliputi apa itu CRMS, kemudian fungsi-fungsinya, strategi-strategi dan jenis-jenisnya, maka dapat kita simpulkan bahwa CRMS adalah pendekatan strategis yang mengintegrasikan proses bisnis. Gak hanya itu, CRMS juga mengintegrasikan ke teknologi dan semua aktivitas yang berhubungan dengan pelanggan untuk meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan. Sistem ini membantu perusahaan dalam mengelola interaksi saat ini dan interaksi dengan pelanggan potensial dengan tujuan memaksimalkan nilai dari setiap interaksi dan memperkuat hubungan jangka panjang. CRMS ini memungkinkan perusahaan untuk mengumpulkan data pelanggan, menganalisis informasi, dan menggunakan hasil analisis untuk memberikan layanan yang lebih personal dan lebih efektif. Implementasi CRMS yang sukses dapat meningkatkan efisiensi operasional, memperbaiki pelayanan pelanggan, dan akhirnya bisa meningkatkan profitabilitas perusahaan. Dengan demikian, CRMS merupakan komponen penting dalam strategi bisnis modern yang berfokus pada pelanggan dan memiliki peran signifikan dalam menentukan keberhasilan sebuah perusahaan di era digital saat ini. Selanjutnya, saya akan kembalikan ke Kak Naya. Hai teman-teman, balik lagi sama aku. Nah, gimana nih? Dari penjelasan tadi teman-teman tentunya udah pada paham kan ya mengenai materi CRMS atau Customer Relationship Management System. Nah, untuk hal lebih jelasnya lagi, kalau misalnya penyampaian kita ada yang kurang, teman-teman bisa langsung tanyakan aja di kolom komentar di bawah. Nanti kita bahas bareng-bareng ya. Nah, selanjutnya teman-teman bisa dong share video ini. Jangan lupa klik tombol subscribe dan komen sebanyak-banyaknya ya. Terus kalau kita ada penyampaian yang kurang berkenan atau kita ada salah-salah kata, mohon dimaafkan ya teman-teman. See you, sampai jumpa pada video selanjutnya. Dadah teman-teman.